Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami terkait dengan teaching things for understanding. Yang pertama adalah pengertian. Olahraga silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Silat melibatkan gerakan fisik, teknik bela diri, dan spiritualitas. Bertujuan meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan tubuh. Dan juga dapat membantu mengembangkan disiplin, konsentrasi, dan kepercayaan diri dalam prakteknya. Silat melibatkan berbagai gerakan dasar seperti kuda-kuda, tendangan, atau bahkan sebagai olahraga kompetitif. Yaitu yang selanjutnya adalah POAC, manajemen planning, yaitu manajer pembelajaran silat. Apa yang diminati dalam instrumensi yaitu tujuan pembelajaran dan strategi pengajaran, yaitu organizing. Yang selanjutnya koordinator kegiatan silat. Apa yang diamati dan instrumen yaitu struktur kegiatan dan penugasan peran. Yang selanjutnya actuating. Yang selanjutnya adalah actuating. Manajemennya adalah pelatihan dan pelaksanaan. Apa yang diamatinya dan instrumennya yaitu pelaksanaan latihan dan keterlibatan siswa, yaitu yang selanjutnya C yaitu manajemennya evaluator pembelajaran. Apa yang diminati juga dan instrumennya yaitu kinerja siswa dan pencapaian tujuannya. Dan selanjutnya adalah bentuk gerakan pada silat. Inovasi model pembelajaran yang kelompok kami buat adalah teaching games for understanding, yaitu model pembelajaran dengan menggunakan game. Dalam aktivitas ini kami menggunakan pendekatan melalui cabang olahraga silat untuk mengenalkan pada siswa apa itu gerakan fundamental, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Untuk selanjutnya adalah teknik, yaitu ada beberapa teknik. Yang pertama, kuda-kuda, teknik menjaga keseimbangan dengan posisi kedua kaki yang statis dan kuat. Yang selanjutnya sikap pasang, penjelasannya seperti kombinasi kuda-kuda dengan gerakan tangan yang persiapan menyerang atau bertahan. Yang selanjutnya pola langkah, penjelasannya seperti teknik gerakan kaki agar lawan tidak mudah membaca gerakan. Yang selanjutnya arah, penjelasannya seperti memahami dan menguasai gerakan dalam 8 arah mata angin untuk fleksibilitas dan reaksi cepat. Yang selanjutnya pukulan, teknik serangan menggunakan tangan seperti pukulan lurus atau pukulan melingkar. Yang selanjutnya tendangan, penjelasannya seperti teknik serangan menggunakan kaki, contohnya tendangan depan, belakang, samping, dan membusur. Yang selanjutnya adalah tangkisan, penjelasannya seperti teknik untuk menahan atau menangkis serangan dari lawan. Yang selanjutnya adalah kuncian, teknik untuk mengunci gerakan lawan agar tidak bisa bergerak. Yang selanjutnya adalah guntingan, penjelasannya guntingan itu seperti teknik melumpuhkan lawan dengan gerakan seperti menggunting bagian tubuh lawan. Yang terakhir sikap berbaring, yaitu tekniknya seperti bertahan saat dalam posisi terpojok atau terjatuh. Untuk contoh pembelajarannya dibuat beberapa pos, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ronde pertama gerak lokomotor langkah pendekar, durasinya yaitu 10 menit.
Jenis gerakan dominannya itu lokomotor yang berjalan, berlari, melangkah, dan meloncat. Deskripsi kegiatannya seperti siswa berjalan atau lari kecil mengikuti pola langkah silat atau zigzag, menyilang, maju, mundur. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran itu melatih kelincahan dan kecepatan dan koordinasi langkah dalam gerak silat. Evaluasinya adalah observasi ketepatan arah langkah dan respon terhadap aba-aba. Yang selanjutnya ronde 2 yaitu gerak non lokomotor atau keseimbangan dan kuda-kuda. Durasinya juga tetap sama yaitu 10 menit. Untuk jelas gerakan dominannya itu non lokomotor seperti membungkuk, menunduk, memutar, dan menahan posisi. Deskripsi kegiatannya itu seperti siswa berdiri dengan sikap kuda-kuda depan, tengah, dan belakang saat musik berhenti atau aba-aba, patung semua berhenti dan menahan posisi. Untuk tujuan pembelajaran ini adalah melatih keseimbangan tubuh dan kelewatan otot melalui variasi kuda-kuda. Maaf ya, kecepatan. Untuk evaluasinya adalah penilaian kestabilan tubuh dan ketahanan posisi saat bermain, saat berhenti. Maaf. Untuk ronde ketiga adalah gerak manipulatif, durasinya juga 10 menit. Jenis gerakan dominannya yaitu seperti menendang, memukul, menangkis, dan mendorong. Untuk deskripsi kegiatannya yaitu siswa berpasangan satu memegang bertahan target, satu lagi melakukan tendangan atau pukulan ke arah yang ditentukan guru atau dada, samping, dan bawah. Untuk tujuan pembelajaran ini mengembangkan koordinasi mata, tangan, dan kekuatan, ketepatan arah tendangan atau pukulannya. Untuk evaluasinya adalah penilaian dan akurasi kontra tenggang dan posisi tubuh saat menendang. Yang ronde keempat yaitu kombinasi sama semua gerak atau mini bom silat. Durasinya juga 10 menit. Untuk jenis gerakannya adalah kombinasi lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Deskripsi kegiatannya juga dua siswa berhadapan di area apa ini? Di area kecil. Tujuannya bukan menjatuhkan tetapi mengumpulkan dengan serangan sah ringan atau sentuhan lembut pada target aman. Tujuan pembelajarannya adalah menerapkan seluruh keterampilan gerak dasar dalam konteks permainan silat yang aman dan sportif. Evaluasinya adalah penilaian performa keseluruhan, sportivitas, dan sportivitas dan aktif. Dan terakhir ada ronde 5 yaitu refleksi dan penutup, yaitu durasinya hanya 5 menit. Jenis gerakannya itu tidak ada, tetapi masih ada deskripsi kegiatan, yaitu guru memimpin diskusi gerak mata yang paling sulit dan bagaimana menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan nilai budaya dan sportivitas silat. Tujuan pembelajarannya adalah menumbuhkan dan sikap reflektif, disiplin, dan apresiasi terhadap budaya silat Indonesia. Untuk evaluasinya penilaian sikap dan refleksi siswa terhadap pengalaman belajar
Itu saja untuk penjelasan untuk catching games for understanding, dan selanjutnya adalah bagan yang akan dijelaskan oleh Asma. Di kelompok kami akan menggunakan 5 bagan sistem pertandingan. Yang pertama yaitu single eliminasi, seperti pada pertandingan pada umumnya, yaitu menggunakan sistem gugur. Dan yang kedua ada double eliminasi. Pada fase pertama 12 tim ini bertemu satu sama lain, dan yang kalah akan ke bawah ke lower bracket, dan antara tim yang kalah itu bertanding satu sama lain. Kalau menang baru maju ke babak selanjutnya. Dan bagan yang ketiga yaitu round robin. Ini adalah kombinasi antara group stage dan single eliminasi. Jadi modelnya dibagi menjadi 3 grup. Satu grup berisi 4 tim, dan antara semuanya ini itu bertanding satu sama lain, lalu dilanjutkan dengan single eliminasi. Yang ketiga, yang keempat ada Swiss system, seperti pada pertandingan ML M6 kemarin, Mobile Legends kemarin. Jadi menggunakan 16 tim. Jika menang, maka tim tersebut akan naik ke sini, dan jika kalah akan turun ke lower bracket. Dan antara tim yang menang ini bertanding lagi, dan pemenangnya akan masuk ke babak playoff. Begitu pula selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu group stage. Ini adalah sistem yang biasa digunakan oleh Piala Dunia sepak bola, yaitu dibagi menjadi 2 grup, dan dari grup tersebut diambil 2 yang paling baik untuk melanjutkan ke babak playoff dengan sistem single eliminasi. Untuk keuntungan grup stage ini yaitu format turnamen ini lebih bisa mengimbangkan fairness atau keadilan dan waktu, karena yang pertama awal yang adil. Di fase awal semua tim saling bertemu satu sama lain, baik itu tim yang kuat maupun yang lemah. Dan pada fase inilah konsistensi tim secara keseluruhan lebih bisa dilihat, bukan hanya kinerja di satu hari. Dan sistem ini memiliki akhir yang efisien karena mempercepat turnamen dengan menggunakan sistem single eliminasi, dan sekaligus memastikan bahwa hanya tim yang terbukti konsisten di fase grup yang bisa bersaing memperebutkan gelar juara atau pemenang. Selanjutnya ada problem farming. Masalah ini terjadi pada event pemilihan tim pencaksilat untuk mewakili Porprov kemarin terkait dengan official tim yang kurang memadai. Verifikasi official belum tersertifikasi, menimbulkan masalah berupa 1. Kurangnya permasalahan dalam bermain masukan kepada atletik. 2. Tidak bisa memberikan keputusan yang sah dalam pertandingan. 3. Tidak bisa meningkatkan menstabilkan dan reputasi sebagai official. Solusinya adalah mengikuti proses seleksi dan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi official yang terbatasi. Yang selanjutnya ada roadmap POAC. Program
penjelasan yang menggunakan latihan-latihan dasar silat dan kearifan lokal seperti pola langkah tradisional untuk melatih koordinasi gerak dalam serangan dan bela diri dapat dikelola dengan pendekatan POAC, yaitu gerak dalam serangan dan bela diri dapat dikelola dengan pendekatan POAC, yaitu perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama ada tahap perencanaan. Guru menyusun tujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik teknik dasar silat, serta membentuk karakter siswa dalam konteks pembelajaran digital dan globalisasi. Yang kedua ada pengorganisasian, mencakup pembagian siswa ke dalam kelompok latihan serta menyiapkan kelengkapan seperti matras, target, pemukulan, dan penanda pola langkah. Pelaksanaan. Guru memadai siswa mempraktikkan rangkaian teknik silat 3 secara bertahap, mulai dari pemanasan latihan teknik inti hingga aplikasi dalam bentuk kombinasi atau simulasi tandingan ringan. Proses ini dirancang agar siswa mampu meningkatkan kontra tubuh, kecepatan, koordinasi, dan konsentrasi. Yang keempat ada pengendalian. Guru melakukan monitoring terhadap ketepatan teknik, sikap tubuh, serta perkembangan karakter siswa selama latihan. Evaluasi dilakukan melalui observasi, umpan balik langsung, dan refleksi pengembangan. Jika tidak ditemukan hambatan, guru menyelesaikan metode atau intensitas latihan agar pembelajaran lebih optimal. Dengan penerapan POAC, pembelajaran pencaksilat menjadi lebih terstruktur, efektif, dan tahap penanganan nilai-nilai budaya serta karakter yang dibuat oleh peserta didik. Selanjutnya, POAC ini akan dilaksanakan selama 12 minggu, dan pada minggu pertama sampai minggu ke-8 itu untuk membenarkan teknik-teknik siswa, dan pada minggu ke-9 sampai minggu ke-11 itu akan digunakan untuk menyusun event, dan pada minggu terakhir akan dilaksanakan event tersebut yang berisi pembukaan, pembacaan doa, terus pemukulan gong sebagai penanda pembuka acara, dilanjutkan dengan penyisihan 12 tim, lalu ke perempat final yang akan dilaksanakan oleh 4 tim, dan final. Yang terakhir yaitu penyerahan piagam dan penutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami sekelompok minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.